Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Yeni dan Ibu Erni selaku penguji ujian praktik Bahasa Indonesia. Nama saya Haura Fadila Zevanya dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor ujian 0502717 akan melakukan ujian praktik Bahasa Indonesia, yaitu mendongeng. Sebelumnya, pernahkah kalian menyantap ikan patin? Kalau kalian pernah, pasti kalian tahu kalau ikan patin merupakan salah satu ikan yang memiliki gizi yang cukup tinggi. Namun, ada satu daerah yang tidak mau mengonsumsi ikan patin loh. Mereka beranggapan bahwa ada sebuah kisah di baliknya. Wah, kisah apa ya itu? Dan daerah mana yang tidak mau mengkonsumsi ikan patin? Kalau begitu, simak kisah berikut ini. Pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dayang Kumunah. Cerita ini berasal dari Provinsi Riau. Alkisah, di sebuah dusun di daerah Riau, hiduplah seorang laki-laki tua bernama Awang Gading. Dia hidup sebatang kara karena istrinya meninggal tanpa meninggalkan seorang anak. Sehari-hari, pekerjaan Awang Gading adalah menangkap ikan di sungai. Jika beruntung, ia akan mendapatkan banyak ikan yang dapat ditukar dengan beras di pasar. Meskipun Awang Gading hidup dengan sederhana, ia tak pernah mengeluh. Ia selalu bahagia dan bersyukur dengan keadaannya itu. Pagi itu, seperti biasanya, Awang Gading pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Sambil bersenandung, ia menanti ikan menangkap umpannya. Namun, sepertinya hari itu bukanlah hari keberuntungannya. Sebab, sudah berkali-kali ikan memakan umpannya. Ikan itu terlepas saat Awang Gading berusaha menarik pancingnya. Mungkin nasibku kurang beruntung hari ini. Lebih baik aku pulang dan kembali besok. Mungkin besok lebih manjur, kata Awang Gading sambil membereskan peralatan pancingnya. Tiba-tiba terdengar suara bayi yang menangis. Langkah Awang Gading pun terhenti. Suara tangis bayi siapa itu? Ia berusaha mencari-cari sumber suara itu. Oh, ternyata suara itu berasal dari bayi merah yang tergeletak di semak-semak. Awang Gading menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun tak ada siapapun di sana. Awang Gading bingung. Tapi akhirnya ia membawa dan merawat bayi itu. Bayi itu dinamakan Dayang Kumunah. Seluruh penduduk dusun menyambut kehadiran Dayang Kumunah dengan sukacita. Terlebih lagi, kepala dusun pun mengunjungi rumah Awang Gading. Bayi ini adalah titipan dari Raja Penghuni Sungai. Rawatlah bayi ini dengan baik, kata kepala dusun. Awang Gading sangat bahagia. Terlebih, Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi luhur. Dayang Kumunah memiliki tingkah laku yang sangat sopan. Ia ramah kepada semua orang. Namun, hanya satu kekurangannya. Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Kecantikan Dayang Kumunah terdengar sampai ke telinga Awang Kusop, seorang pemuda kaya dari luar dusun. Penasaran, Awang Kusop berkunjung ke rumah Dayang Kumunah. Benar saja, ia langsung jatuh cinta pada pandang pertama dengan Dayang Kumunah. Dayang, maukah kau menikah denganku? Aku akan membahagiakanmu, pinta Awang Kusop. Sebelum menikahiku, Kanda perlu tahu, aku adalah penghuni sungai. Dunia kita berbeda. Namun, jika Kanda mau menerimaku apa adanya, aku bersedia menjadi istri Kanda, ucap Dayang Kumunah. Oh, satu lagi. Tolong jangan pernah memintaku untuk tertawa. Aku tak bisa dan aku tak boleh melakukannya. Awang Kusop menyetujui semua permintaan Dayang Kumunah. Pesta pernikahan pun digelar dengan meriah. Seluruh penduduk desa bersenang-senang. Menurut mereka,
Dayang Kumunah dan Awang Kusop adalah pasangan yang sangat serasi. Bertahun-tahun setelah pernikahan, rumah tangga Dayang Kumunah dan Awang Kusop dihiasi oleh tawa 5 orang anak. Dayang Kumunah benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Awang Kusop tak pernah meragukannya. Namun, suatu hari, kebahagiaan mereka terusik. Awang Gading meninggal dunia. Dayang Kumunah sangat sedih sepeninggal ayah angkatnya itu. Tiap hari ia selalu murung. Biasanya, meskipun tidak tertawa, Dayang Kumunah masih tersenyum. Awang Kusop tak ingin istrinya terus-menerus bersedih. Ia melakukan segala cara untuk membuat istrinya tersenyum kembali. Usahanya tak sia-sia. Dayang Kumunah akhirnya kembali tersenyum dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Tapi Awang Kusop tak puas. Ia penasaran sekali mengapa Dayang Kumunah tak pernah tertawa. Ia ingin sekali Dayang Kumunah tertawa, menunjukkan kebahagiaannya hidup bersama Awang Kusop dan anak-anaknya. Anak bungsu mereka mulai bisa berjalan. Cara berjalannya lucu sekali. Dengan lakinya yang montok, ia berusaha dengan tertatih-tatih untuk berjalan lurus. Awang Kusop dan kakak-kakak si bungsu tertawa menggoda si bungsu. Dan si bungsu berusaha berjalan meraih ayahnya. Lihat istriku, anak kita mulai bisa berjalan. Mengapa kau tak tertawa bersama kami? Tertawalah. Apakah kau tak bahagia melihat kelucuan si bungsu? Kata Awang Kusop. Dayang Kumunah terdiam. Ia ingin sekali tertawa, namun tak boleh. Awang Kusop terus memaksanya. Pada akhirnya, Dayang Kumunah tertawa juga. Ia tertawa dengan terbahak-bahak. Karena memang tingkah pola si bungsu yang begitu menggemaskan. Awang Kusop dan anak-anaknya tertegun. Mereka melihat di mulut Dayang Kumunah terdapat insang ikan. Hal itu menandakan bahwa Dayang Kumunah merupakan keturunan ikan. Dayang Kumunah tersentak. Ia menyadari kesalahannya dan segera berlari meninggalkan suami dan anak-anaknya. Dayang, tunggu, kau mau kemana? Kata Awang Kusop sambil berusaha mengejar Dayang Kumunah dan beserta anak-anaknya yang mengikuti dari belakang. Dayang Kumunah terus berlari menuju sungai. Sesampainya di sungai, ia langsung menceburkan diri. Aneh, tubuh Dayang Kumunah langsung berubah begitu saja menjadi ikan. Ikan itu berenang menjauh meninggalkan Awang Kusop dan anak-anaknya. Awang Kusop sadar telah melakukan kesalahan dan menyesali perbuatannya. Mengapa aku terus memaksa istriku untuk tertawa? Maafkan aku. Kembalilah, kami semua membutuhkanmu. Ratap Awang Kusop. Anak-anaknya juga menangis. Namun, semuanya sudah terlambat. Dayang Kumunah telah berubah menjadi ikan. Meskipun telah menjadi ikan, Dayang Kumunah tetap cantik. Ikan jelmaan Dayang Kumunah berubah menjadi ikan dengan kulit yang begitu mengkilat tanpa sisik, wajahnya cantik, dan ekornya bagaikan sepasang kaki wanita yang bersilang. Masyarakat menyebutnya sebagai ikan patin. Itulah mengapa masyarakat Riau tidak mau menyantap ikan patin. Mereka beranggapan bahwa ikan patin masih merupakan kerabat mereka. Itulah asal-usul mengapa rakyat Riau tidak mau menyantap ikan patin. Karena ada kisah di baliknya, yaitu kisah Dayang Kumunah. Sekian kisah Dayang Kumunah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.